Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan segenap pendengar Radio Roja yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pengajian pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pengajian yang telah lalu. Pada pengajian yang telah lalu kita sudah mulai memasuki pembahasan tentang pendahuluan seputar tafsir surat Al-Falaq. Saat itu kita mulai dengan menyebutkan beberapa nama dari surat Al-Falaq. Seingat saya, saat itu kita menyampaikan dua nama. Yang pertama adalah surat apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ini nama yang pertama. Nama yang kedua, surat apa? Al-Mu'awwidzatain. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dua surat ini dinamakan dengan surat apa? Al-Mu'awwidzatain. Kemudian poin berikutnya, sebab diturunkannya surat Al-Falaq atau asbabun nuzulnya. Apa? Peristiwa disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama siapa? Labid bin Al-A'sam. Poin selanjutnya, kita menyampaikan pada pertemuan yang telah lalu beberapa keutamaan surat Al-Falaq. Kita sampaikan 3 keutamaan. Yang pertama, apa? Salah satu surat yang paling utama. 2,
sebaik-baik ucapan atau bacaan perlindungan. Yang ketiga, tidak ada yang semisal dengannya. Bagus. Kemudian pembahasan terakhir kita saat itu adalah momen-momen pembacaan surat An-Nas. Surat Al-Falaq. Maaf, terlalu lama belajar surat An-Nas ya. Momen-momen pembacaan surat Al-Falaq. Kita bawakan 4 momen. Yang pertama, setiap pagi dan sore. Bagaimana? Sudah dipraktekkan belum? Sudah. Yang sudah. Yang belum? Ya belum. Yang pertama ketika pagi dan sore. Yang kedua, setelah sholat 5 waktu. Yang ketiga, sebelum tidur. Tadi malam baca enggak sebelum tidur? Hah? Alhamdulillah. Yang keempat, saat meruqyah orang sakit. Apa meruqyah? Mengobati. Nah, mengobati orang yang sakit. Setelah kita memasuki beberapa pendahuluan tersebut, kita akan memasuki pada pengajian kali ini pembahasan inti, yaitu tafsir surat Al-Falaq. Sebelum kita menyampaikan rincian tafsir ayat per ayat, seperti biasanya kita akan mengkaji kandungan global dari surat Al-Falaq. Dan ini sebagaimana telah saya sampaikan dahulu akan sangat membantu kita untuk memahami rincian tafsir dari surat Al-Falaq. Setelah kita mengetahui secara global apa isinya, sehingga kita memiliki background di dalam benak kita tentang garis besar isi dari surat Al-Falaq, ketika kita masuk ke dalam perinciannya, maka kita akan memiliki benang merah. Oh iya, mbien kayak gini. Dan ini salah satu metode yang sangat jitu agar ilmu kita itu melekat di dalam apa? Dalam otak. Jadi mempelajari sesuatu jangan langsung apa? Yang jelimet-jelimet. Tapi mulai dari apa dulu? Yang global terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam perinciannya. Apa kandungan global surat Al-Falaq? Di dalam surat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga kepada umatnya, atau mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umatnya bacaan perlindungan. Maka pertama kali kul, apa artinya? Ucapkanlah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajari Nabi kita Muhammad SAW dan tentunya kita sebagai umatnya sedang diajari apa? Diajari bacaan perlindungan. Perlindungan dari apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian apa? Min syarri ma khalaq. Perlindungan dari makhluk-makhluk yang apa? Jahat. Ini objeknya apa? Nah, yang dimintai perlindungan apa? Disebutkan di sini min syarri ma khalaq. Dari makhluk-makhluk yang jahat. Kemudian apa lagi? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa artinya? Dari kejahatan malam manakala telah gelap gulita. Berarti kita minta perlindungan kepada Allah dari waktu-waktu yang di dalamnya banyak terjadi kejahatan. Kebanyakan kejahatan, kebanyakan, saya tidak mengatakan semuanya. Kebanyakan terjadi pada apa? Malam hari.
kecuali yang kebangetan. Nah, kalau sekarang, kalau dulu maling itu cuma beraninya apa? Malam hari. Sekarang siang-siang, nah, merampok di tengah jalan. Nah, itu lain masalah. Tapi secara asal kejahatan itu banyak terjadinya di kapan? Di malam hari. Kemudian yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dua jenis terakhir ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari hembusan perempuan-perempuan tukang sihir. Nah, yang menghembuskan di dalam buhul-buhul. Buhul-buhul itu adalah tali yang diikat-ikat sebagai media untuk apa? Untuk menyihir. Ini yang pertama. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang-orang yang apa? Yang dengki. Dua jenis kejahatan ini bisa dijadikan satu kategori, yaitu kondisi-kondisi yang terselubung di baliknya perbuatan-perbuatan jahat. Ini jenis yang ketiga. Kondisi-kondisi yang terselubung di baliknya perbuatan-perbuatan jahat. Gak jelas kejahatannya. Kayak tukang sihir, tahu-tahu orang sudah sakit. Gak tahu sumbernya dari mana. Terselubung kejahatannya. Begitu pula orang yang hasad. Nah, tahu-tahu kita sudah terkena ain misalnya. Penyakit. Tahu ain gak? Penyakit yang timbul karena apa? Karena pandangan dengki dari orang yang iri dengan kita. Ada penyakit, namanya penyakit apa? Ain. Ini terselubung. Sekedar ilustrasi saja. Pernah ada seorang bayi yang sangat cakep. Dibawa oleh ibunya kemana? Ke pasar. Yang namanya orang di pasar kan macam-macam. Nah, begitu bayi itu dilihat sama pedagang-pedagang, sama yang belanja itu, semuanya itu pada ngalem. Ngalem itu apa? Memuji. Memuji. Ya. Tapi pujiannya itu enggak ada sama sekali bentuk pujian kepada Allah. Dan bagus temen, ayu temen, lemu temen, putih temen. Enggak ada sama sekali. Masya Allah. Lemu temen. Enggak tanpa apa? Tanpa adanya zikir kepada Allah. Quran isinya dilemtok tapi enggak ada sama sekali penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Begitu dibawa ke rumah, pulang sampai ke rumah, baru direbahkan, langsung bayi tersebut menghembuskan nafas terakhirnya, alias mati. Karena apa? Penyakit yang ditimbulkan dari pandangan orang yang iri. Ini kan sesuatu yang nggak bisa, sesuatu yang terselubung. Kejahatan orang yang iri terselubung. Nah, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau diajarkan supaya kita minta perlindungan kepadanya dari apa? Dari kejahatan orang-orang yang dengki. Jadi secara global, isi dari surat Al-Falaq ini pemohonan perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang jahat, dari waktu-waktu yang di dalamnya banyak terjadi kejahatan, dan yang ketiga dari kondisi-kondisi yang terselubung di baliknya perbuatan-perbuatan jahat. Ini isi surat Al-Falaq secara global. Kemudian sebelum kita memasuki rincian dari ayat per ayat surat Al-Falaq, kita ingin sedikit mengadakan perbandingan antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq.
Ada perbedaan antara surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Saya mengajak jamaah sekalian untuk konsentrasi. Ya, karena ini membutuhkan apa? Membutuhkan konsentrasi. Dalam surat Al-Falaq, Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu birabbil falaq. Allah hanya dipuji dengan satu sifat, yaitu apa? Rabbil falaq. Apa artinya Rabbil falaq? Penguasa waktu apa? Subuh. Nah, udah, coba lihat di surat An-Nas. Berapa pujian disebutkan di sana untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Qul a'udzu birabbin nas. 1. Kemudian apa? Malikin nas. 2. Terus ilahin nas. Berapa? 3. Ada perbedaan? Ada perbedaan? Ada. Di dalam surat Al-Falaq Allah dipuji dengan hanya 1 pujian. Di surat An-Nas Allah disebutkan dengan 3 pujian sekaligus. Sudah? Mari kita lanjutkan perbandingan berikutnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku memohon perlindungan kepada Allah, penguasa waktu subuh. Dari apa? Dari apanya ini, objeknya ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama. Min syarri ma khalaq. 1. Kejahatan apa? Makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam. 2. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan wanita penyihir. Yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad. Berapa? 4. Objek yang kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya ada berapa? 4. Mari kita lihat surat An-Nas. Setelah menyebutkan 3 pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Baru kemudian disebutkan dari apa? Mohon perlindungan dari apa? Hanya disebutkan 1 saja. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan. Ada perbedaan? Ini mudeng apa enggak dulu ini? Sebelum kita lanjutkan. Bisa dipahami apa enggak ini? Bisa ya, saya ulangi lagi. Dalam surat Al-Falaq, pujiannya ada berapa? 1. Objek kejahatan yang disebutkan ada berapa? 4. Dalam surat An-Nas, pujiannya ada berapa? 3. Objek kejahatan yang disebutkan berapa? 1. Sebanding enggak? Yang di sana cuma 1, yang diminta perlindungan ada 4. Di giliran surat An-Nas, pujiannya 3, yang diminta perlindungan cuma berapa? 1. Kenapa ada perbedaan antara 2 surat ini? Silahkan. Mungkin ada yang pernah baca di buku tafsir atau di buku apapun juga. Saya persilahkan kepada jamaah sekalian untuk memberikan pendapatnya. Silahkan. Tidak perlu malu-malu. Ada yang mau mencoba? Pas? Pas. Kalau pas, para ahli tafsir berdasarkan pengamatan terbatas saya, dan pengamatan saya sangat terbatas, ada 2 sebab kenapa terjadi perbedaan yang tersebut di atas. Pertama, faktor penyebab pertama. Ini disebutkan dalam tafsir Ar-Razi dan juga tafsir Al-Bahr Al-Muhit. Yang pertama, pujian
itu harus diselaraskan dengan kadar permintaan. Pujian harus diselaraskan, disesuaikan dengan apa? Kadar permintaan. Semakin besar permintaan, pujiannya seharusnya semakin apa? Semakin banyak, ya enggak? Kalau permintaan seseorang semakin besar, seharusnya pujiannya semakin apa? Banyak. Contoh, orang mau minta atau pinjem duit 100.000 dengan mau pinjem duit 100 juta kepada orang yang sama. Kalau mau pinjam 100.000, pujiannya mungkin ya biasa-biasa saja mungkin. Panjenengan tah Masya Allah, dermawan. Ya nggak banyak-banyak lah, yang diminta cuma berapa? 100.000. Tapi kalau giliran mau pinjam berapa? 100 juta. Mungkin 3 hari nggak selesai-selesai. Apanya? Mujinya. Dengan berbagai cara. Pakai SMS, pakai telepon, ketemu langsung, lewat orang. Nah, pujian disesuaikan dengan kadar apa? Permintaan. Mari kita cermati. Lebih banyak pujian di mana? Di dalam surat Al-Falaq atau surat An-Nas? Surat An-Nas. Surat An-Nas pujiannya lebih banyak. Dan surat Al-Falaq pujiannya lebih apa? Sedikit. Berarti ini menunjukkan bahwasannya permintaan yang ada di dalam surat An-Nas lebih penting dan lebih besar dibandingkan permintaan yang ada dalam surat apa? Al-Falaq. Apa sih Ustaz permintaannya? Dalam surat An-Nas, permintaan kita kepada Allah adalah agar selamat dari godaan setan. Dan ini berkaitan dengan perkara duniawi apa ukhrawi? Perkara ukhrawi. Sedangkan permintaan kita di dalam surat Al-Falaq kebanyakan isinya adalah tentang perkara duniawi. Lebih penting mana? Ukhrawi apa duniawi? Temenan niki. Lebih penting akhirat apa dunia? Akhirat. Makanya disebutkan Allah dipuji dengan 3 pujian sekaligus. Karena yang kita minta adalah sesuatu yang sangat urgen, yang sangat besar, yang sangat penting. Yaitu apa? Keselamatan di akhirat. Adapun di dalam surat Al-Falaq, karena yang diminta adalah keselamatan duniawi. Tadi kayak misalnya orang hasad, kena penyakit ain. Ain kan penyakit duniawi. Sihir, jadi kesurupan, itu kan perkara duniawi. Kemudian juga malam hari, kecolongan malam hari, itu perkara duniawi apa ukhrawi? Duniawi, semuanya perkara duniawi. Makanya pujiannya hanya apa? 1. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasannya celaka dalam perkara ukhrawi meskipun sedikit lebih berbahaya daripada celaka dalam perkara duniawi meskipun apa? Besar. Kenapa? Karena kesengsaraan sejati adalah kesengsaraan di akhirat. Adapun kesengsaraan dunia itu tidak ada apa-apanya. Maka di dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan orang yang hidupnya paling enak di dunia. Tapi dia itu calon penghuni apa? Neraka. Jadi nanti pada hari kiamat Allah akan mendatangkan orang yang dulu hidupnya enak sekali. Cuman
enaknya ini melupakan dia dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Saking enaknya sehingga dia tidak mau apa? Beribadah. Saking akeh receh lengetung nganti ora sempat apa? Salat. Dijak salat iki si akeh sing diitung receh iki. Saking banyak duitnya itu, sampai enggak sempat apa? Salat. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusbaghu fin nari sabghah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam neraka satu kali. Ditulakan neraka. Hanya sekedar apa? Tul. Enggak dimasukkan dikopok-kopok dalam, enggak. Cuma di apa? Cuma ditul. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasakan setulani neraka kepriwe? Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dikeluarkan, Allah bertanya, "Ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai bani Adam, wahai anak Adam, apakah engkau masih ingat kesenangan yang dulu engkau rasakan di dunia? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu merasakan sakitnya neraka cuma sekejap tadi, ditanya setelah itu. Gimana? Masih ingat enggak dulu keenakan yang kamu rasakan, wanita cantik yang kamu gauli, rumah megah yang kamu tempati, mobil mewah yang kamu naiki, tanah luas yang kamu miliki, gemerincingnya emas yang engkau pakai. Gimana? Makanan lezat yang kamu makan, masih ingat? Apa jawabannya? La wallahi ya Rabbi. Tidak demi Allah, wahai Rabbi. Sedetik pun tidak dia ingat. Begitu merasakan apa? Sengsaranya akhirat. Kemudian kebalikannya. Kata Nabi SAW, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan orang yang kedua. Orang ini dulu hidupnya di dunia paling sengsara. Tapi kesengsaraan dia tidak menghalangi dari ibadah kepada Allah. Sehingga dia adalah merupakan calon penghuni apa? Surga. Pokoknya paling sengsara. Ya mbuh jangan umai ya. Mungkin sekali didorong. Langsung apa? Ambruk. Kalau hujan banyak air mancur atau air terjun di mana-mana. Makan sehari enggak. Duit kadang punya, kadang enggak. Kesehatan juga mungkin dia sakit-sakitan. Tapi itu semua tidak menghalangi dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok sengsara bagaimana hidupnya nek sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah dengar hayya 'alas shalah, maka semuanya ditinggalkan. Orang yang seperti ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusbaghu sabqatan fil jannah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga sekejap. Ya, sekejap di surga kemudian ditarik lagi keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqalu lahu, kemudian ditanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, gimana? Masih ingat dulu sengsara di dunia? Masih ingat dulu bagaimana kamu rumahnya reot-reot, sehari makan, sehari enggak, anaknya buahnya, kemudian sakit-sakitan, gimana? Masih ingat enggak sengsara itu semua? Jawaban dia, la wallahi ya Rabbi ma marra bi bu'sun qat wa la ra'aitu syiddatan qat. Wahai Rabbi, demi Allah, seluruh kesengsaraan itu sudah lupa. Tidak ada satu kesengsaraan pun yang saya rasakan. Itu kesengsaraan di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan di mana? Di akhirat. Tapi sayangnya banyak di antara kita
kalau sudah terjerumus ke dalam perangkap sengsara di akhirat, nyantai-nyantai saja. Tapi kalau misalnya terperangkap ke dalam kesengsaraan dunia, ribut. Pusing 7 keliling. Apa buktinya? Contoh. Kalau kita kena penyakit kanker. Nembe kewenangan penyakit kanker. Stadium sudah berapa? Sudah tinggi. Gimana? Wong sedesa ngerti kabeh mbok? Ribut kan? Wah, cari duit ke sana kemari, pinjaman, cari obat dan sebagainya. Padahal kanker itu menyebabkan orang masuk neraka enggak? Apa ada ayat dalam Al-Quran orang masuk neraka gara-gara penyakit kanker? Ada enggak? Kalau ada, Masya Allah. Saya datangkan sini ayatnya mana. Tapi giliran dia terjangkiti penyakit pelit. Penyakit apa? Pelit. Alias apa? Medit. Alias apa? Bakhil. Alias apa? Kikir. Alias apa? Akeh banget ya. Kalau sudah kena penyakit itu, nyantai-nyantai saja. Seakan-akan gak ada apa-apa. Padahal penyakit pelit itulah yang akan menyebabkan kesengsaraan di akhirat. Itulah kita. Giliran kita terkena sesuatu yang akan menyebabkan kita sengsara di dunia, nyantai-nyantai atau apa namanya? Giliran akan terkena sengsara di akhirat, maka nyantai-nyantai saja. Tapi giliran sengsara di dunia, ributnya minta ampun. Itulah kondisi kebanyakan atau banyak di antara kaum muslimin, dan mungkin kita juga masuk di dalamnya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua. Di dalam surat An-Nas, pujian untuk Allah disebutkan dengan berapa sifat? 3. Padahal objek yang dimohonkan untuk dihindarkan kejahatannya hanya berapa? 1. Yaitu apa? Setan. Dan ini dalam tafsir atau tatimmah tafsir Adwa'ul Bayan menunjukkan betapa berbahayanya setan. Saking bahayanya setan, ketika kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejahatannya, kita sampai diperintahkan untuk memuji Allah dengan 3 pujian sekaligus. Dan ini menunjukkan betapa mengerikannya kejahatan setan. Dan kalau misalnya kita mencermati kenyataan yang ada, niscaya kita akan dapatkan bahwasannya seluruh kerusakan dan kejahatan yang ada dulu dan sekarang sumbernya dari makhluk yang satu ini, yaitu apa? Setan. Bahkan setan memiliki peran sejak sejarah pertama kali adanya manusia. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Musibah yang pertama kali menimpa manusia dalam sejarah kehidupan manusia yang pertama kali gara-gara perbuatan setan. Yaitu ketika bapak kita Nabi Adam alaihissalam, Allah jadikan dia hidup dalam kenikmatan yang luar biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Adam di dalam surga. Seluruh yang diinginkan oleh Adam bisa dicapai. Cuman Allah mewanti-wanti dari apa? 1 pohon saja. Setan datang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dihasut oleh setan. Dan juga Hawa dihasut oleh setan sampai dia terjerumus kepada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tertimpalah musibah yang besar, diusir dan dikeluarkan dari mana? Dari surga, turun ke dunia yang isinya berbagai macam kesengsaraan dan cobaan.
Gara-gara siapa? Setan. Begitu Adam turun ke muka bumi. Dosa yang pertama kali dilakukan oleh Bani Adam juga gara-gara siapa? Setan. Apa dosa yang pertama kali dilakukan di muka bumi? Pembunuhan. Pembunuhan. Enggak gemen-gemen. Siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Dua-duanya sama-sama anaknya Nabi Adam alaihissalam. Qabil dan siapa? Habil. Akhirnya yang membunuh ini menyesal. Tapi penyesalannya itu hampir-hampir tidak ada artinya. Dan si pembunuh pertama kali tersebut akan menanggung dosa setiap pembunuh yang ada di muka bumi sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang memberi contoh yang buruk, ya, kana alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosa keburukan tersebut. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga akan mendapatkan dosa setiap orang yang mencontoh keburukan dia selamanya. Maka hati-hati ya, hati-hati. Kalau sekarang ada artis yang bangga bisa menemukan gaya pakaian terbaru, dan pakaian itu sebenarnya pakaian yang belum jadi, kok kemudian ditiru oleh banyak orang-orang, kok dia senang? Ini keblinger. Senang apa? Loh, dia itu akan mendapatkan dosa setiap orang yang meniru pakaian dia sampai hari kiamat. Maka hati-hati, melakukan sesuatu keburukan itu gak ringan. Kalau sampai kita ditiru anak kita, kok cucu kita niru juga, buyut kita, canggah kita, udek-udek siwur kita meniru juga. Oh, itu akan kita pikul sampai hari kiamat nanti dosanya. Maka orang tua berilah contoh yang baik kepada siapa? Anaknya. Jadi kalau punya jimat, nggak usah diwariskan jimatnya. Ya, ada jimat yang sudah 7 keturunan masih dilestarikan. Nggak usah diwariskan. Mau dapat dosanya sampai hari kiamat, nggak usah diwariskan. Kalau tahu itu jimat dan itu udah tahu itu haram, cepet dia apa kan? Dimusnahkan. Rosah wedi kualat. Ya, kualat itu kalau misalnya menentang perintah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera dimusnahkan. Mbok-mbok nanti ditiru sama siapa? Sama keturunan kita. Sudah. Itu Adam, putranya, Qabil dan Habil, melakukan perbuatan dosa, pembunuhan. Gara-gara apa? Setan. Karena dihasut oleh siapa? Setan. Setelah itu setiap keburukan yang ada di muka bumi, setan memiliki apa? Memiliki andil. Dengan berbagai cara, dengan harta, dengan tahta, dengan wanita, dengan sekian banyak sarana yang digunakan oleh setan untuk menyesatkan Bani Adam. Ketika manusia sudah sesat, ketemu di akhirat dengan setan, ketemu di mana? Sama-sama di neraka. Duh, kamu kan tadi nyong biyen. Ketemu dengan setan di neraka. Gimana setan? Mau membantu kita? Mau membantu orang yang disesatkannya? Hah? Sama sekali tidak. Malah dia berlepas diri. Dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Dalam surat apa? Dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Setelah hisab selesai, hisab perhitungan amalan sudah selesai, setan berkata, Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Berkata kepada kroni-kroninya yang dulu mengikuti dia di dunia. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar.
Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tapi aku ingkar janji. Nah, itu bedanya antara janji setan dengan janji siapa? Allah. Allah menjanjikan, tapi Allah menepati janjinya. Setan menjanjikan, tapi dia ingkar janji. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Kata setan, saya itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali terhadap kalian. Saya itu hanya mengajak kalian, kok kalian itu mau ikut saya. Jadi setan itu bilang, saya itu nggak punya kekuasaan. Saya itu nggak bisa memaksakan kalian. Kalau kayak raja, kayak penguasa, dia mungkin bisa memaksa. Setan nggak bisa maksa. Saya cuma ngajak. Kok kalian mau? Itu perkataan siapa? Setan. Fala talumuni walumu anfusakum. Janganlah kalian mencela diriku, tapi celalah diri kalian sendiri. Nyebelirah, nyengiti. Bukan hanya nyebelin, nyengiti. Kata setan, gak usah kalian cela saya. Sudah cela diri kalian sendiri. Salahnya sendiri ikut saya. Yang terakhir, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Saya itu nggak bisa nolong kalian dan kalian juga nggak bisa nolong saya. Sudah, sama-sama nggak bisa nolong, sama-sama jadi kayu bakarnya api neraka. Itulah karakter apa? Setan. Semoga kita dihindarkan dari kejahatan setan. Dan insya Allah mulai pengajian yang akan datang kita akan memasuki tafsir rinci ayat per ayat dari surat Al-Falaq. Silahkan ada pertanyaan. Bahan bakar dari neraka adalah manusia, jin, dan batu. Kenapa kok batu dijadikan bahan bakar neraka? Apa dosanya batu? Nah, kalau manusia yang ingkar, jelas dia pantas untuk jadi apa? Bahan bakar. Kalau setan, wah itu lebih pantas lagi. Sekarang batu. Hikmahnya apa batu jadi bahan bakar? Wallahu ta'ala a'lam, bukan karena batu memiliki dosa. Nah, karena batu adalah benda yang tidak mendapatkan beban untuk mengamalkan apa? Syariat. Di antara yang disebutkan, batu kalau dibakar, biasanya tidak ada habisnya. Beda dengan bahan bakar yang terbuat dari apa? Kayu. Kayu itu kalau dibakar meskipun besar apinya, kalau sudah jadi abu, matinya apinya akan apa? Mati. Kalau batu lebih apa? Lebih tahan. Jadi apinya lebih apa? Lebih lama dibandingkan kalau kayu bakarnya dari apa? Kayu. Terus manusia, Ustaz. Manusia kan kalau dibakar lama-lama jadi apa? Abu juga. Beda. Manusia kalau sudah jadi abu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihidupkan lagi, kemudian dijadikan bahan bakar lagi. Dan tidak akan selesai-selesai. Jadi ibaratnya manusia itu adalah bahan bakarnya, minyaknya. Kita tahu yang namanya daging itu mengandung apa? Minyak. Ya. Jadi itulah yang untuk mengompolinya. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Amin. Ada pertanyaan yang lainnya? Ya. Ya. Sering disebutkan dalam ayat Al-Quran obrolan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Apakah itu berarti bahwasanya saat ini sudah ada penghuni surga dan neraka? Pertama, itu adalah hal yang gaib. Itu adalah hal yang gaib. Di antara yang pernah saya baca, obrolan yang terjadi itu adalah kisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang akan terjadi kelak. Apa yang akan terjadi kelak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sering Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
kejadian yang akan terjadi dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah apa? Fi'il atau kata kerja untuk sesuatu yang telah apa? Lampau. Contoh, wanada ashabun nari ashabal jannah. Dan penghuni neraka memanggil dan penghuni neraka memanggil-manggil penghuni apa? Surga. Di sini Allah menggunakan fi'il nada. Nada itu adalah fi'il madhi. Artinya adalah penghuni neraka telah memanggil-manggil penghuni siapa? Surga. Kata para ulama, itu belum terjadi. Kenapa kok dipakai fi'il madhi yang isinya menjelaskan tentang sesuatu yang telah terjadi? Di antara hikmahnya adalah untuk menjelaskan bahwasannya kejadian akan datang itu pasti terjadi. Sehingga perlu ditekankan dengan menggunakan fi'il madhi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan karena waktu salat Isya sudah masuk. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.